maskernya, Lan. Lang. Yang pertama lancar, yang kedua ada sedikit kurang lengkap. Yang ketiga bingung ya kok yang hilangnya itu di awal ya. Ngeblank. Sementara yang kedua dan ketiganya bisa ya katanya ya. Karena bila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ke Irfan. Ya, silakan. Ya. Dari jawaban yang pertama la yaqdiruna ala kurangnya syai'in. Syai'nya nggak ada. Terus yang ketiga, awal ayat memang tantangan untuk penghafal Quran itu memang awal ayat. Apalagi kalau ayatnya panjang, biasanya apalagi kalau awal ayatnya inna, summa, wa, kalau awalnya ayat itu bisa sering keliru. Nah, karena bila akan memberi tips bagaimana kita murojaah awal ayat. Misalnya wa inna, apalagi kalau misalnya seperti surat Al-Jin misalnya. Semua awalnya sama, wa inna, wa anna. Itu kita hafal, nanti diulang berkali-kali. Nanti ketika kita setoran atau ketika kita membaca satu halaman itu kita ingat awal-awal ayatnya. Soalnya belakangnya pasti kita sudah hafal. Nah, biasanya kuncinya itu adalah awal ayat. Ya, kalau di permainan ini mendingan hilang yang akhir ya, itu akan lebih mudah daripada hilang yang awal. Enggak juga, kadang-kadang kan yang di akhir alimun hakim, ghafurur rahim, bingung juga. Sama juga. Sama juga gitu. Oke. Memang tantangannya sulit sekali hari ini ya. Sangat sulit, alhamdulillah. Terus juga di ayat yang ketiga tadi, min ba'di ma ja'ahum. Tadi Allah membacanya ja'athum ya. Dan memang ja'ahumul ilmu, ja'athumul bayinatu, ja'athumul ilmu itu ada beberapa ayat mirip. Baik, perlu yang diperhatikan oleh elang adalah yang pertama makhraj huruf shin. Suara huruf shin kadang-kadang hilang. Coba Kak Nabila pengen dengar ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan ditahan. Nah, gitu. Minasya. Ya, terus juga perhatikan makhraj huruf kha, terkadang hilang. Tadi kha-nya setelahnya ada huruf shin, takhshaw, enggak, takhshaw, ya. Sama juga kalimat wa makhtalafa, jangan wa makhtalafa, enggak kedengaran suara huruf kha-nya. Wa makhtalafa. Terus makhraj huruf ra, wa man yakfur, ya, ra, wa man yakfur bi ayatillah. Terus juga ada turab, jangan turab, bukan tu, tapi tu, kan dia tak tipis ya. Tapi secara umum bacaan elang hari ini Kak Nabila suka, ya mudah-mudahan kedepannya hafalannya bisa terjaga lagi. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila. Sama dalam istri silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara umum memang elang bagus, tapi sayang sekali cuma permasalahan besar elang ini pengaturan nafas. Itu termasuk masalah besar. Pengaturan nafas ini yang kadang-kadang merusakkan tajwid juga. Karena ayatnya tidak sempurna, nafasnya tidak cukup dan lain. Jadi membuat kadang-kadang terburu-buru sehingga terjadi banyak kesalahan. Secara umum memang bagus, tapi diperhatikan memang huruf kha. Wa min haitsu kharajta, kha-nya. Sama ta, ya, di syatar al-masjidil haram. Mudah-mudahan elang tetap hari ini juga masih ajib juga insya Allah. Oke, elang hebat. Elang keren ya saya ya. Oke. Bisa kan Bi? Tes kali ini adalah tes bahwa Al-Quran mukjizat. Jadi sekalipun dihilangkan satu kata, Allah akan menggerakkan para penghafal Quran untuk menemukan kata itu. Jadi siapapun yang berusaha untuk memasukkan Quran dengan cara apapun pasti akan ketahuan. Dan elang telah berhasil tadi mengungkap beberapa yang missing dari kata-kata itu, dan bahwa Al-Quran akan tetap terjaga sampai kapanpun seperti yang Allah kehendaki. Ayat yang dibacakan elang diantaranya surah Al-Baqarah. Di sini ada sebuah perumpamaan, ada sebuah batu yang licin. Dia setiap hari hinggap di atasnya debu. Lalu kemudian tiba-tiba debu-debu itu yang sudah melekat di atasnya itu hilang seketika karena adanya hujan yang deras. Akhirnya batu yang tadinya sudah penuh dengan debu tadi itu
dia menjadi licin kembali dan mengkilap kembali dan tidak ada sama sekali bekasnya. Apa kata Allah? Seperti ini orang yang bersedekah, tapi dia sedekahnya ingin dipuji orang. Maka apapun yang dia kerjakan, sebesar apapun yang dia berikan, seketika kemudian menjadi hilang, sirna dan tidak ada bekasnya sama sekali. Nah inilah dia yang dibacakan oleh Ananda Lang tadi, yaitu famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bahkan riya ini oleh Nabi disebut dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena seharusnya dia ingin dipuji Allah, malah dia ingin dipuji makhluk. Jadi dia mengangkat makhluk selevel dengan sama Allah gitu. Makanya Allah mengantarkan di sini orang yang terbiasa riya, lama kelamaan dia akan menjadi kafir. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini yang mengerikan. Karena itu penyakit riya, saudaraku, sekecil apapun jangan beri kesempatan di hati kita. Terima kasih Abi selalu mengingatkan kepada kita dengan ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh para peserta kita ya. Juri tahu nggak? Lang ini selain menghafal Al-Quran juga mulai menghafal hadis. Coba dia mau ngetes gak hadis apa gitu Lang ya. Coba. Lang hafal hadis apa? Hadis Arba'in? Iya. Ya. Coba baca hadis pertama. Niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari siapa perawinya? Sahabat siapa? Tahu. Umar bin Khattab. Nah ini sekarang kita ada hadis. Dia lupa lagi judulnya. Lupa juga hadis riwayatnya siapa. Coba kita. Oh iya, nggak apa-apa. Coba yang mana. Bebas. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal Falahu bihi hasanatu hasanah. bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mimun harfun. Walakin alifun harfun. Walamun harfun. Wa mimun harfun. Ya, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunan beliau. Dan Imam Tirmidzi berkata hadithun hasanun sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan bacaannya yang benar. Lang, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf. Tetap dibaca sesuai tajwidnya. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dari Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah. Bahkan dilipatkan gandakan daripada itu. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oh itu isinya. Isi hadis. Tapi ketika ngomong alif lam mim harus seperti kita membaca Al-Quran. Tidak bisa alif lam mim, nggak bisa gitu. Iya, alif lam mim itu kan bacaan biasa. Kalau ini kan memang karena dari ayat Al-Quran. Ya. Hadis ketiga. Ada lagi nggak? An Abu Darrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsani qala sallallahu alaihi wasallam alaika bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kulluh. Itu Tahu. Ya Rasulullah ausini, bukan ausani. awsini. Berikan aku wasiat. Nah, artinya apa hadisnya? Dari Abu Darrin radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, nasihat. Nah, kata Nabi, alaika bitaqwallah bitaqwallah. Artinya apa? Hendaklah Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. wa ta'ala. Ada lagi? Hadis terakhir. Apa ya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, itu salah satu hadis ada di beberapa riwayat. Potongan riwayat ini, riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abu Hurairah. Tapi ada sambungan riwayat lebih panjang, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abi Dzar Al-Ghifari. Barang siapa menempuh satu jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis ini tuh dihafal sering sekali dan itu ketika sudah menjadi penceramah itu juga bisa menjadi materi dan yang jelas Al-Quran dan hadis itu beriringan. Dan hadis itu dihafal seperti Quran. Ya. Dihafal habis subuh dan itu murajaah juga. Persis kayak Quran. Karena kalau hadis tidak dimurajaah pasti hilang hafalannya juga. Terima kasih Dewan Juri luar biasa nih memang peserta Fit Indonesia itu masing-masing mempunyai kelebihan ya. Oke, sudah selesai. Tunggu tantangan kedua berikutnya ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elang, peserta pertama kita hari ini. Kita akan segera menuju ke peserta kedua sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran.